adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kita sehat walafiat. Perkenalkan, nama kakak Melinda Indriani. Di video kali ini, kakak akan membahas tematik kelas 5 semester 2. Tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kolor terhadap kehidupan pembelajaran 4. Baik adik-adik, apakah kalian pernah melihat kejadian yang ada seperti di gambar? Jadi, gambar-gambar tadi adalah contoh permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Adik-adik, tahu nggak permasalahan sosial adalah hubungannya dengan tanggung jawab? Loh, kok tanggung jawab? Jadi gini, setiap warga negara Indonesia mempunyai tanggung jawabnya. Contohnya itu melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Kalau misalnya nih tidak melaksanakan tanggung jawabnya, adalah akibatnya ya tadi permasalahan sosial. Untuk lebih mengetahui dan mendalami tentang permasalahan sosial, kakak ada teks bacaan nih. A. Sampah. Salah satu kebiasaan tak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Misalnya, siswa membuang bungkus permen dan makanan di ruang kelas, di halaman sekolah, atau di selokan dekat sekolah. Warga masyarakat membuang sampah dapur di parit, di saluran air atau sungai. Sampah pasar, sampah toko, dan sampah kantor banyak berserakan sampai ke jalan raya karena tak tertampung di bak sampah. Hal ini terjadi karena banyak orang tidak bertanggung jawab menjaga lingkungan mereka dengan membuang sampah sembarangan. Sampah yang berterbaran di sekolah mengurangi keindahan sekolah karena tidak sedap dipandang dan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Hal ini mengurangi kenyamanan para siswa yang belajar di sekolah. Sampah yang berserakan di jalan raya mengakibatkan jalan tampak sempit. Jalan menjadi kotor dan licin. Arus lalu lintas kendaraan menjadi tidak lancar dan membahayakan para pengguna jalan. Hal ini mempengaruhi kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan tersebut. B. Kali atau sungai yang kotor. Kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Pabrik-pabrik atau industri-industri juga banyak yang membuang limbah ke kali tanpa diolah terlebih dahulu. Sementara itu, ada juga orang-orang yang mendirikan bangunan di bantaran kali. Semua ini membuat kali menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang. Akibatnya, pada musim penghujan air kali mengeluap, menggenangi daerah sekitar, sawah-sawah, dan pemukiman penduduk. Menurunnya kualitas lingkungan sekitar dan banjir yang diakibatkannya membuat masyarakat merasa tidak nyaman. E. Bangunan liar. Bangunan liar sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Pada umumnya, bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Hal ini akan menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. D. Kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada saat jam berangkat sekolah atau jam berangkat kerja. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk menaati aturan lalu lintas. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya. Nah, dari teks bacaan tentang permasalahan sosial di sekitar kita dan gambar-gambar yang dicantumkan tadi, permasalahan sosial manakah yang pernah terjadi di tempat tinggal kalian? Dan coba sebutkan sebab, akibat, serta cara mengatasinya. Baik adik-adik, berikut permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitar rumah kita. Masalah yang pertama yaitu sampah. Sampah penyebabnya adalah membuang sampah sembarangan. Nah, penyebab ini ada hubungannya dengan hak dan kewajiban. Hak kita adalah mendapat tempat tinggal yang layak dan bersih. Kewajiban kita yaitu jangan membuang sampah sembarangan.
dan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian adik-adik, yang kedua itu adalah sungai atau kali yang kotor. Itu penyebabnya adalah warga sembarangan membuang sampah sembarangan. Kemudian ada pabrik-pabrik, industri yang membuang limbahnya ke sungai itu. Itu sebenarnya hak kita di dalam lingkungan itu mendapatkan lingkungan yang bersih. Nah, kewajiban kita adalah menjaga dan melestarikan sungai yang ada di daerah kita, tidak membuang sampah ke sungai dan tidak membuang hasil limbah industri ke sungai. Yang ketiga adalah kemacetan lalu lintas. Penyebabnya adik-adik yaitu masyarakat yang tidak mematuhi peraturan rambu lalu lintas. Jadi hak kita dalam perjalanan itu mendapatkan perjalanan yang mulus dan aman serta nyaman. Akibatnya, karena tidak mematuhi rambu lalu lintas, terjadilah kecelakaan. Itulah makanya ada macet. Yang keempat adik-adik adalah bangunan liar. Bangunan liar yang sering kita jumpai yang ada di sekitar sungai atau di pinggiran sungai, kemudian di sekitar dekat jaraknya dengan rel kereta api, di atas saluran air, trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan raya. Pada umumnya, bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Hal ini menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. Seharusnya hak kita adalah mendapatkan kenyamanan dan kesehatan dalam tempat tinggal. Dan kewajiban kita yaitu membangun sembarangan. Dan itulah cara mengatasi dari lingkungan yang tidak sehat. Adik-adik, tadi kan permasalahan sosial yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Jadi ini contoh permasalahan sosial yang ada di sekitar sekolah. Nah, yang pertama, membuli di kelas. Penyebab pembulian ini karena teman yang membuli tidak senang dengan teman yang dibully. Jadi akibatnya terjadilah berantem gitu. Seharusnya hak sebagai murid itu yaitu mendapatkan pembelajaran yang utuh dan kenyamanan saat pembelajaran berlangsung. Nah, jadi kewajibannya dengan menjaga ketertiban saat pembelajaran dan mengikuti arahan. Nah, yang kedua itu tawuran antar sekolah. Penyebabnya itu adanya provokator antara grup 1 di sekolah 1 dengan sekolah 2. Jadi, mereka saling adu mulut, maka terjadilah tawuran. Hak kita sebagai siswa itu mendapatkan ilmu dan kenyamanan di sekolah. Kewajiban kita sebagai siswa adalah belajar dan mematuhi peraturan yang ada di sekolah gitu. Jadi akibat dari tawuran itu babak belur, ada yang sampai masuk rumah sakit begitu ya adik-adik. Jangan ditiru ya. Baik adik-adik, sekian pembelajaran kita tentang tema 6 tema 3 kelas 5. Kakak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar adik-adik.